Hai guys, selamat datang di Diary of Dinda. Di channel ini kita bakal bawa kalian menjelajahi hotel-hotel keren, kuliner enak, dan perjalanan seru yang penuh kejutan. Penasaran dengan pengalaman seru kali ini? Yuk ikuti terus perjalanan kita. Sebelum lanjut videonya, kalian bisa tekan dulu tombol subscribe-nya ya, biar kalian bisa ikut terus di perjalanan seru kita. Kembali lagi dengan konten Diary Staycation. Hari ini kita bakal ajak kalian ke salah satu hotel di kota Surabaya. Kalau kalian dari luar kota melalui jalan tol, kalian bisa ikutin jalannya sesuai di video ya. Jaraknya dekat dari exit tol. Kali ini kita pilih hotel yang lokasinya strategis banget dan dekat dengan pusat-pusat keramaian yang jadi ikon kota Surabaya. Mau nge-mall, ke Tunjungan Plaza, atau keliling Jalan Tunjungan bisa gampang banget karena sedekat itu guys. Dari hotel ini ke area seperti Monumen Tugu Pahlawan, Kota Lama, maupun arah alun-alun kota Surabaya juga bisa dijangkau dengan mudah. Selain itu, hotel ini juga hanya berjarak sekitar 1,5 kilo aja dari stasiun Pasar Turi. Kita udah sampai di Max One Hotel Tidar Surabaya. Selain lokasinya strategis, hotel ini fasilitasnya juga udah standar banget. Dan yang paling menarik, harganya juga affordable loh. Di akhir video akan aku spill tarif menginapnya ya, jadi ikutin terus videonya sampai akhir. Di area depan hotel ada fasilitas parkir kendaraan. Kita akan dibantu petugas untuk vali kendaraannya. Bangunan depannya terdiri dari kaca-kaca besar, jadi bisa kelihatan area lobinya langsung. Masih di area luar, kita bisa lihat ada kolam ikan kecil yang menjaga kesan adem di hotel ini. Di samping kolam ada tangga untuk akses menuju lantai 2 atau area resto. Dari depannya aja udah kelihatan desainnya artistik banget ya. Masuk area lobby, di sini ada fasilitas ATM, workspace, dan snack corner. Area lobbynya lumayan luas, mulai terlihat interiornya berkonsep industrialis ya. Untuk proses check-in kita datang sekitar jam 1 lebih. Sebetulnya ada kamar yang ready, tapi kamarnya nggak dapat view, jadi kita pilih untuk nunggu aja biar dapat kamar yang ada view kotanya. Ini masih tolerable ya, karena emang jam check-in hotel umumnya jam 2 siang. Layanan petugas hotelnya juga bagus, kita nggak langsung dikasih kamar seadanya, tapi ditawarin dulu mau kamar yang ready atau tidak. Sambil nunggu kamar kita ready, sekalian kita lihat-lihat dulu fasilitas yang ada di hotel ini. Jadi di lantai 2 itu ada resto yang namanya OOB Kitchen dan ada meeting room juga di sana. Selain itu, di lantai 7 juga ada resto rooftop yang namanya Love Shack Sky Bar. Khusus untuk Sky Bar-nya baru buka jam 4 sore ya. Siapa nih yang salfok sama lorong ke arah lift ini? Emang sih ini unik banget, desainnya dibuat asimetris gitu, jadi berasa artistik banget. Masuk area lift, mulai kerasa banget konsep industrialisnya dari pilihan warna hitam dan detail dekornya. Ini kita mau langsung aja ke lantai 2, biar tahu gimana area restonya. Gimana nih? Kita lagi di Max One Surabaya. Kita coba nanti ya hotel ini ya. Ini kalian lihat guys. Ada 2 lift yang beroperasi, jadi nggak harus antri buat naik turun lantai ya. Bagian dalam lift masih konsep hitam-hitam dengan cermin di bagian sampingnya. Ada ayam banyak tuh. Ayam banyak di situ. Kita sudah sampai di lantai 2-nya. Depan lift langsung disambut jajaran gambar beberapa tokoh dengan quotes-quotesnya. Ini menurut aku keren banget desainnya guys. Di sisi sebelah kiri lift itu ada meeting room, sedangkan yang di sebelah kanan itu jalan akses menuju ke restonya. Di sini dindingnya dilapisi wallpaper dengan gambar abstrak yang bagus banget. Baru beberapa menit di sini udah nemu banyak spot foto keren nih. Ini dia OOB Kitchen. Sepertinya di sini punya menu andalan gulai kepala ikan ya. Kalau pas pagi di sini area untuk breakfastnya. Ada tempat di indoor dan juga ada yang di outdoor. Restonya rapi dan bersih banget ya. Dijamin makan di sini bisa berasa nyaman. Petugas-petugas di sini juga ramah-ramah loh. Untuk area indoor dan outdoor dibatasi dengan kaca bening, jadi bagian indoor tetap terlihat terang. Ini dia area outdoornya, sama di sini juga nyaman banget. Kalau kalian ingin di sini terus bosen di kamar terus, kalian bisa main ke sini sambil duduk-duduk santai di sini.
Walaupun kalian kesininya di luar jam breakfast, kalian tetap bisa pesan makanan dan minuman di sini. Pilihan menunya bervariasi mulai dari makanan tradisional Jawa, Western, sampai Asian food. Minumannya juga lengkap dari minuman dingin dan panas. Jangan lupa pesen dessert juga ya buat penutupnya. Kembali ke area indoornya, kalau di luar lagi panas banget, kalian bisa ngadem di indoornya. Karena areanya ada di atas lobi, jadi dari sini bisa terlihat area lobinya. Ini beneran interiornya keren sih, dari detail ceiling dan lampu-lampunya totalitas banget konsep industrialisnya. Kalau di sini dinding nggak akan dibiarin polos, pasti ada aja dekornya. Sambil menikmati view indoornya, aku mau bagi-bagi info nih buat kalian yang mau nginep di Max One Hotel Tidar Surabaya, bisa dapat promo harga diskon dengan booking melalui link yang ada di deskripsi ya. Kalau kalian hobi staycation, bisa banget mampir di channel Diary of Dinda karena banyak banget rekomendasi hotel yang menarik buat kalian. Ada diskon promo hotel di setiap videonya loh. Kembali lagi ke review hotelnya, pas banget jam 2 siang kamarnya udah ready, bahkan kunci kamarnya diantar langsung sama petugasnya ke lantai 2. Padahal kita udah mau turun buat ambil kuncinya itu. Emang gak kalah sih pelayanannya sama hotel bintang 5. Oh iya, ada info yang kelewat nih. Untuk check-innya kita deposit uang 100.000 ya, jadi siapin dulu uangnya, bisa bayar tunai maupun non tunai. Nantinya deposit akan dikembalikan waktu kita check out. Nah, ini kita dapat kamar yang di lantai 8. Untuk skybarnya akan kita review nanti ya. Jadi kita mau review dulu untuk kamar hotelnya. Lorong hotelnya estetik banget ya, konsep industrialis dengan aksen pipa-pipa dipadu dengan hiasan dinding yang colorful, bikin kelihatan estetik banget. Kita dapat kamar yang paling ujung nih, udah gak sabar banget buat lihat kamarnya. Yuk langsung aja kita cek. Ini dia kamar kita malam ini. Kesan pertama, kamarnya bersih banget dan aman, gak ada bau lembab atau bau-bau aneh lainnya. Lalu di depan pintu ada cermin panjang dan gantungan baju di sampingnya. Lanjut kita cek area tempat tidurnya. Untuk kasur ini ukurannya yang queen ya, jadi luas, dapat 4 bantal besar. Lalu untuk spray dan bed covernya aman, bersih banget. Bagian belakang kasur atau headboardnya dikasih gambar yang keren banget. Ini edisi kota Surabaya ya, jadi gambarnya Suro dan Boyo, lucu banget kan? Di sisi samping headboardnya ada lampu, jadi ambience-nya makin bagus. Desain kamarnya ini modern minimalis dengan aksen kayu di lantainya. Pokoknya ini hotel bintang 3 yang nyaman banget. Lanjut kita cek bagian samping kasur. Di sini ada nakas. Oh ya, untuk pencahayaannya kamar ini oke banget. Selain lampu utama dan lampu headboard, di sini juga ada lampu nakas dan juga lampu baca. Bergeser sedikit, kita akan menemukan meja yang udah punya lampu baca juga. Lalu di sini ada minibar yang lengkap banget, ada pemanas air. Lalu kita juga dapat teh dan kopi, dan ada juga 2 botol air mineral. Kamar ini untuk non-smoking ya, jadi nggak boleh merokok di dalam kamar. Di sini juga ada info untuk room service-nya. Untuk makanan udah lengkap dengan menu dan harganya, jadi kita tinggal pesen lewat telepon aja. Ada juga layanan massage yang buka 24 jam. Nah, meja ini bisa difungsikan sebagai meja kerja juga loh, karena udah ada stulnya buat duduk. Jadi kalau mau kerja bareng-bareng dipindahin aja ke nakas, biar mejanya bisa buat naruh laptop. Gak cuma di sini aja yang ada nakasnya, di sisi lainnya juga ada nakas, lengkap juga sama lampu tidur dan lampu baca. Cuman sayangnya nggak ada ekstra colokan ya, jadi ini colokannya udah nancep buat lampu tidur, jadi nggak bisa ngecas di sini. Kalau mau ngecas harus nyopot lampu tidurnya sih.
Lanjut, ini dia hasil dari sabar menunggu kamar ready. Jadi kita dapat kamar yang view kota. Jendelanya panjang banget dari atas ke bawah. Jadi kalau mau terang tinggal buka aja tirainya. View-nya landscape khas Surabaya. Jadi ada rumah-rumah dan gedung-gedung tinggi. Kita cek lebih detail untuk fasilitas dalam kamarnya ya. Untuk AC-nya berfungsi normal dengan opsi suhu paling rendah 18 derajat. Penempatan AC-nya juga pas banget. Di depan kasur juga ada TV yang ukurannya pas, walaupun belum Smart TV tapi udah TV kabel ya, jadi pilihan channelnya banyak banget. Ini untuk wifi-nya, walaupun gak kenceng-kenceng banget, tapi jaringannya cukup stabil. Kita sempat live streaming YouTube juga pas di sini dan gak ada kendala. Untuk main game seperti Mobile Legends juga aman. Kembali lagi ke area dekat pintu masuk. Di sini ada tempat kecil untuk taruh-taruh barang atau tas. Lalu kita masuk ke area kamar mandi yang dilengkapi dengan pintu geser. Di depan pintu kamar mandi ada toilet duduk dengan ukuran normal, lengkap dengan tisu toilet dan keset handuk. Bagian atasnya ada gantungan untuk pakaian maupun handuk. Nah, untuk handuknya kita dapat 2 handuk besar yang ada emboss Max One Hotelnya. Lanjut, di sini juga ada area wastafel yang dilengkapi dengan cermin besar beraksen kayu. Ada amenities juga yang dibungkus dalam satu pouch. Lalu ada gelas kaca dan tentunya ada wastafel dengan keran air dingin. Di bagian bawah juga sudah disediakan untuk tempat sampahnya. Di seberang wastafel ada area showernya. Untuk area shower dan toilet ada pembatas kacanya ya. Jadi seperti ini. Showernya sendiri ada 2, yang di atas gini sama shower fleksibel yang bisa dilepas. Bisa setting air dingin atau air hangat ya. Di sini juga ada dispenser untuk sabun dan shampoo. Overall untuk kamar mandinya luas dan bersih. Area shower dan toiletnya terpisah jadi nyaman banget. Untuk sabun dan shampoo-nya walaupun 2-in-1 tapi dapat set dispenser jadi nggak khawatir kehabisan. Ini detail amenitiesnya, sekelas hotel bintang 3 tapi amenitiesnya dikemas pakai pouch. Ini keren banget sih. Jadi di dalam pouch isinya lengkap banget mulai dari cotton buds, shower cap, sabun batang, sanitary bag, dan 2 dental kit. Ada sandal hotelnya juga loh dan bentuknya itu unik banget. Ini kondisi kamarnya pas malam hari, nyaman, lampu-lampunya cukup ya, nggak terlalu gelap jadi cozy banget. Kalau pas malam view-nya lampu-lampu kota gitu, bener-bener cakep pokoknya. Ini kita pas keluar malam, sambil nunggu mobil kita diambilkan petugas hotel, kita videoin area depan hotel pas malam hari. Karena semalam balik hotel lupa mampir ke Skybar, jadi kita sempetin paginya main ke Skybarnya buat lihat kondisi di sini. Walaupun ini bukan jam bukanya Skybar, tapi semoga bisa kasih gambaran buat kalian gimana kondisi Skybar di hotel ini. Love Shack Skybar ini ada di lantai 7. Kalau pas malam pasti seru banget di sini. Ditambah view City Light Surabaya pasti bikin keren banget. Tapi nggak ada salahnya juga main ke sini pas masih cerah gini. Jadi bisa lihat view kota Surabaya dan jalanannya. Gak usah khawatir hujan atau terik karena walaupun outdoor tapi tetap ada penutup di atas tempat-tempat duduknya. Yang penasaran sedekat apa sih sama Mall TP? Nah, depan gedung tinggi itu udah TP guys, deket banget kan?
Sambil menikmati view, aku bakal info ke kalian tarif menginap di hotel ini. Jadi di Max One Hotel Tidar Surabaya ini ada beberapa tipe kamar. Untuk tipe standarnya seperti yang kita book itu namanya Happiness Room dengan rate harga cuma sekitar 300 ribuan aja guys. Lalu ada kamar yang lebih besar yaitu Warmth Room dengan rate sekitar 400 ribuan, dan ada kamar Love Family yang cukup untuk yang bawa keluarga dengan rate 700 sampai 800 ribuan. Untuk harga bisa berbeda saat high season ya. Pastikan bookingnya pakai link yang ada di deskripsi karena ada promo menarik buat kalian. Gimana, worth banget kan, harga affordable tapi dapat hotel yang bagus dan lokasinya di tengah kota dekat tempat-tempat favorit di Surabaya. Gak kerasa kita sudah ada di akhir video. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Semoga videonya bisa bermanfaat dan menginspirasi kalian ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Sampai jumpa di perjalanan kita selanjutnya.